potret kebeningan hati Nabi dan para salaf. Nabi itu pendendam atau pemaaf? Kalaulah suami istri itu memaafkan, saya rasa tingkat perceraian di Pekanbaru ini tak tinggi Pak Edi. Mungkin ada program nanti kira-kira bagaimana mengatasi perceraian di kota Pekanbaru ini. Itu Pak, satu hari kabarnya wallahu alam, nanti cari kebenaran datanya di Pengadilan Agama, itu sampai 30 pasang setiap hari. Berarti kalau sebulan berapa tuh? Kalau 20 hari aja buka kerja kantor, 600 pasang suami istri yang bercerai di kota Pekanbaru. Sebagaimana yang tampil di layar Masjid Nurul Yakin ini, kita akan membedah satu buku dengan judul Hati Sebening Embun. Ini buku yang sangat baik di saat kita sajikan di tengah hiruk pikuk dunia hari ini. Mungkin teman kehilangan teman, mungkin juga keluarga telah kehilangan keluarganya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin seorang pendakwah telah kehilangan jemaahnya atau jemaah kehilangan ustadznya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam daftar isi buku ini itu tidak banyak halamannya. Di antara isi buku ini adalah indahnya kebeningan hati, kemudian anjuran memiliki hati yang bening, dan potret kebeningan hati di masa Nabi dan para salafus soleh. Kemudian yang lebih penting adalah kiat-kiat meraih kebeningan hati dan buah manis daripada kebeningan hati. Ada beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Tidak akan istiqomah iman seseorang hamba, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ibu-ibu dengar suara saya? Suara ibu-ibu dengar juga sampai ke depan. Ya. Nah, kalau ibu-ibu dengar, maka coba kita terjemahkan kembali. Tidak akan istiqomah iman seseorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus pula lisannya. Ya. Cuman kita memang sulit untuk menjaga lisan, Pak. Ketika beda pendapat, beda pilihan, tidak sampainya keinginan kita, itu berat mungkin, ya. Nah, dan disebutkan pula di sini, ya, dari kitab Hiyatul Aulia Musnad Samin, sesungguhnya Allah memiliki bejana dan dari penduduk bumi, dan bejana Rabb kalian adalah hati hamba-hambanya yang soleh, dan hati hamba-hambanya yang paling dicintai Allah adalah yang paling lembut dan jernih. Pantaslah kalau saya berinteraksi dengan jemaah Masjid Nurul Yakin, bapak-bapaknya lembut-lembut, ya, macam es krim. Ibu-ibunya juga lembut-lembut, ya, tutur sapanya gitu, ya. Nah, ini lebih penting, ya. Bahkan profesi kita yang berbeda-beda ini tetap berusaha untuk menyajikan hati yang lembut tadi, ya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam surat Al-Hijr ayat 47, bisa mungkin dicatat Pak, ya. Dijelaskan di ayat ini,
wa naza'na ma fi sudurihim min ilin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka berupa kebencian, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, yang saling mencintai dan mengasihi. Mereka duduk dan berhadapan di atas permadani. Ini ciri-ciri daripada penduduk surga. Jadi saling mencintai, menyayangi. Nah, ini sekarang udah krisis, Pak. Ya. Antara suami dan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, ataupun orang tua pada anak, atau tetangga dengan tetangganya gitu. Ya. Atau atasan dengan bawahannya. Ya. Dan Nabi SAW ketika mensifati penduduk surga, rombongan yang pertama masuk surga, beliau bersabda, "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, la tabawudha bainahum wa la tahasudah." Hati mereka seperti hati seorang yang satu, tidak ada kebencian di antara mereka dan tidak ada iri hati di antara mereka. Nggak ada lagi, Pak, sifat ini nggak ada. Kalau sekarang masih ada nggak, Pak? Masih ada nih. Ya. Nah, ini yang kita berusaha untuk ya menghilangi sifat ini dan berdoa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini memang sebuah anjuran agar kita memiliki hati yang bening, ya. Dan inilah yang menjadi kunci persaudaraan kita itu akan abadi selamanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara karena mereka saling menjaga hatinya. Yang sulit itu menambah teman atau menambah musuh, Pak? Yang paling sulit itu menambah teman apa menambah musuh? Saya tidak tahu juga, mungkin jawabannya berbeda-beda. Ya. Cuman rasanya dulu kita berteman, Pak. Sekarang nggak teman lagi, itu maksudnya. Iya. Dulu kita berkawan gitu. Sekarang udah nggak berteman lagi. Apakah persoalan muamalah? Gitu. Kadang benar juga, Pak, ya. Bukan nggak mau ngasih pinjaman gitu, tapi begitu nagih, yang berhutang lebih galak daripada yang meminjam. Akhirnya nggak temanan lagi. Atau kita sama-sama buat organisasi, Pak, misalnya yayasan. Setelah yayasan jadi, kita nggak tegur sapa lagi. Itu bukan beda pendapat, Pak Haji, biasanya beda pendapatan, ya kan? Nah, ini memang sulit menjaga hati ini, ya. Nah, sementara disebut di sini, ya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Ya, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Nah, ini sederhana, Pak, amalannya. Apa itu? Assalamu bainakum. Kita ini saling menebarkan salam. Salam. Ya. Makanya kemarin ada ketemu jemaah, kadang malu juga, Pak, yang berceramah kita, yang ngamalkan isi ceramahnya itu biasanya jemaah yang duluan ngucapin salam gitu, ya. Kan yang lebih hebat yang duluan kan, Pak. Nah, ini kita berusaha. Cuman sekarang berat untuk menyampaikan salam itu. Atau bahkan amalan yang sederhana selain salam ini adalah tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ketika Pak Edi pensiun tuh saya sebenarnya nunggu hadiah, Pak. Pistol, senjata. Tapi kan tidak semudah itu untuk dapat izinnya. Ya, hadiah. Atau ada ibu-ibu yang mau ngasih saya hadiah, saya terima. Tidak usah besar-besar kali, Bu. Kuda payakumbuh cukup itu. Karena memang suka berkuda. Tapi kan baru punya kuda catur. Karena kuda yang benar tuh mahal, Pak Jia. Nah, baik. Jadi banyak caranya agar kita
menjaga persaudaraan itu, menebarkan salam, kemudian memberikan hadiah dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bab berikutnya, potret kebeningan hati Nabi dan para salaf. Nabi itu pendendam atau pemaaf, Pak? Kalaulah suami istri itu memaafkan, saya rasa tingkat perceraian di Pekanbaru ini tak tinggi, Pak Edi. Mungkin ada program nanti kira-kira bagaimana mengatasi perceraian di kota Pekanbaru ini. Ya. Itu Pak, satu hari kabarnya, wallahu alam, nanti cari kebenaran datanya di Pengadilan Agama, itu sampai 30 pasang setiap hari. Berarti kalau sebulan berapa tuh Pak? Kalau 20 hari aja buka kerja kantor, 600 pasang Pak, suami istri yang bercerai di kota Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan nanti ada ide, pokok pikiran ataupun gagasan menyelesaikan ini semua. Ya. Nah, coba lihat bagaimana pemaafnya Nabi. Ya, di saat kita mendengar kisah perjuangan Nabi yang berjalan dari Mekah sampai ke Taif. Kalau naik bus tuh jemaah city tour Pak, kita biasa bawa itu ya. Itu 2 jam Pak. Bukitnya kan tinggi-tinggi tuh, kiri kanan kita lihat. Nabi jalan kaki. Nah, sekarang dapat informasi berbahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berhajinya lama apa dengan waktu yang cepat? Bahkan yang sudah haji ingin berhaji lagi ya. Sekarang ada nama istilahnya Pak, Haji Mujamalah. Kan ada haji puroda, ada mujamalah. Sebenarnya kita sudah tahu itu namanya haji undangan. Dan itu masuk dalam undang-undang Pak. Itu legal. Kemarin kami dihimpunkan Asosiasi Perhimpunan Haji dan Umroh, itu biayanya kalau tidak salah 285 juta, berangkat tanggal 19 Mei. Hotelnya Anjum di Mekah dan di Madinah saya lupa. Ya, memang tidak seperti reguler yang lama sekali. Nah, ketika sampai di sana nanti, jadi tidak perlu lama menunggu, tak 20 tahun, tahun depan bisa 2025, itu usahakan sampai ke Taif. Lalu melihat bagaimana ya tempat-tempat yang disinggahi Nabi SAW, termasuk Qarnul Manazil, satu tempat mikot. Kalau kita umroh, Nabi berdoa, dan Nabi berdoa ya setelah ada ruang maaf yang Nabi berikan, sampai beliau kemudian ya mengangkat tangan mengadukan persoalan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah Rasulullah memaafkan. Nah, inti kita pada slide berikut ini, kiat-kiat meraih kebeningan hati ya. Dan contohnya adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kiat yang pertama? Ya, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar hati kita bersih, perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, Nabi bersabda, "Salasun la yaghulu alaihinna qalbu muslim. Ikhlasul amal, ya, ikhlasul amal Allah. 3 hal yang akan menjernihkan hati seorang muslim. 3 hal Pak. Yang pertama, yang memurnikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau karena manusia nanti kecewa kita. Ya. Tapi beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sekelas Sufyan Ats-Tsauri di kitab ini jelaskan, ulama yang pernah disebutkan biografinya, apabila ingat akhirat beliau, ini maaf ya Bu bahasanya ini, itu sampai pipis darah. Ini wallahu alam dari referensi ini. Jadi ada macam-macam kondisi seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar dia, jantungnya berdebar. Bahkan ada yang tak nyaman ketika buang air kecil. Ya. Maka peliharalah rasa khauf ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melembutkan hati kita. Firaun itu hatinya lembut apa kasar Pak? Kasarlah. Mana ada orang yang sanggup bunuh anak laki-laki kecil, bayi yang tak berdosa. Itu kan sudah hilang rasa
di dalam hati dan jiwanya itu. Karena memang tidak ada kebesaran Allah itu pada dirinya, tapi adalah kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, begitu juga kalau kita lihat berbagai macam pembantaian yang ada di Palestina untuk saudara kita, maka jangan lupa Bapak Ibu, ketika sholat malam terselipit doa yang terbaik untuk saudara kita yang masih mempertahankan kiblat pertama. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Ya. Nah, bagaimana kekejaman ya mereka yang dizolimi ya dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak lembut hatinya atau yang disebut dengan kasar gitu. Tega membunuh manusia-manusia yang tidak bersalah, masuk anak-anak ya. Maka perbaiki itu hubungan kita dengan Allah agar hati kita semakin bersih ya. Dan kita yakin Bapak Ibu ya, kalau kita senantiasa berzikir, memperbaiki terus niat kita karena Allah, maka Allah yang menjaga hati kita ya. Nah, yang kedua, kiat membersihkan hati ini menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Nah, gitu. Jadi ada orang yang meninggal tuh ramai Pak, orang nyolatkan. Pernah mungkin saya bahas di sini. Di antaranya Solah Atiyah. Insinyur Solah Atiyah ini berniat apa-apa yang berkembang dari harta yang dia sedekahkan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat waktu itu. Maka ketemu kita hadis khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dari hartanya, tenaganya, ilmunya, waktunya ya, cara bicaranya, cara memandangnya, senyumnya, keramahannya, dan lain sebagainya. Maka menjalin hubungan yang baik dengan sama manusia itu adalah cara terus bagaimana menjaga hati kita, ya, membersihkan hati kita agar semakin lembut, semakin baik. Nah, berarti ini berkaitan dengan akhlak. Maka dijelaskan di sini taqwallahi wa husnul khuluq. Ya Pak, Rasulullah menjawab ya ketika ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Bapak Ibu mau masuk surga semuanya? Sedih juga Pak ya, kalau kita satu majelis tapi nanti tak sesurga kita gitu. Jadi kalau nanti Pak Edi masuk surga, amin, udah ketemu saya cari-cari Pak, cari-cari mana Ustadz Yudi ini, kok enggak ada. Pak Haji Daniel gitu juga, Pak Owi, kalau di surga nanti cari-cari saya Pak, mana Ustadz Yudi itu ya. Ya pasti nggak goes, nggak ada goes, walau alam ya. Tapi kita mudah-mudahan saling mencari gitu. Nah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia adalah amal yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini dijelaskan dari sabda yang berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi ia masih berbuat adu domba di antara mereka. Berhasil nggak setan itu mengadu domba sekarang Pak? Oh, berhasil. Setan itu berhasil dia dengan skenario-nya ya. Fitnah di antara kalangan kaum muslimin ya, di antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Nah, ini materi ini memang penting Pak dengan kondisi hari ini ya. Nauzubillah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga. Berbaik sangkalah kepada saudara-saudara sama muslim. Ini kiat sukses agar hati kita semakin lembut ya. Nah, saya paling sulit nih Pak
Kan ujian kita ini macam-macam Pak ya, dalam konteks tazkiyatun nafs. Ada orang yang pendendam, ya, ada orang yang buruk-buruk sangka, ada yang orang yang dengki. Itu karakternya. Kan masing-masing kita beda-beda. Ada nggak orang yang pemarah? Walaupun di masjid itu disajikan terus di layar yang ada di masjid ini, ya la tahdhu walakal jannah, jangan marah untukmu surga. Tapi mudah betul dia marah. Nah ini harus kita kikis Pak. Dan kita tahu di mana kelemahan kita. Dan itu hidayah. Oh saya ini rupanya pemarah. Oh rupanya saya ini pendengki. Oh rupanya saya ini suka buruk sangka. Nah kan Bapak tahu tuh, ya. Kita tahu tuh mana kelemahan kita itu. Dan kita bersyukur Pak. Yang parahnya orang nggak tahu dia pemarah. Dia nggak sadar dia tuh pemarah. Dia nggak sadar dia pendendam. Dia nggak sadar dia tuh suka buruk sangka. Tapi kalau sadar, berarti ini ada harapan bisa merubah itu atas izin dan ridho pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ayatnya dijelaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kebanyakan kalian prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa rupanya Pak. Jadi dosa itu bukan tak dosa, ya. Jadi ditanya betul, jangan langsung cepat-cepat kita menyimpulkan. Misalnya besok Pak Owi pakai motor hari Senin pagi, cantik betul yang digonceng Pak Owi. Terlihat sama ibu-ibu, nampaknya Pak Haji nikah lagi nih sama anak taman SMA nampaknya. Yang dibawanya itu masih muda betul, saya lihat masih umur 19. Ya, tersebar cerita ini kemana-mana. Padahal yang diboncengin, yang dibawa oleh Pak Haji tadi adalah ponakannya. Ya Bu, kalau anaknya kita tahu, kita sudah ta'aruf, sudah saling mengenal kan. Tapi yang ini nggak pernah lihat kita. Ya, nah tiba-tiba sudah tersebar informasi yang tak benar ini. Gitu. Tapi kalau Pak Haji Daniel, saya nggak tahu juga apakah ini ponakannya atau memang benar itu. Nah, kalau saya mungkin ya mudah-mudahan tak terjadi lah. Baik Pak, jadi hindari ini ya, dan termasuk ucapan yang keliru itu, yang salah, yang jadi berprasangka kita. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ini atsar dari para sahabat ya. Janganlah engkau menyangka jelek suatu kalimat yang keluar dari saudara muslimmu, sedangkan engkau masih bisa mendapatkan ruang kebaikan dalam memahaminya. Jadi kalau ada 10 kata yang terangkum dari kalimat itu, maka yang diambil yang baiknya apa yang buruknya Pak? Yang baiknya. Berusaha untuk melupakan yang buruknya. Lapang dada jiwa kita. Insya Allah pasti akan ada yang baik. Itulah himbauan dari sahabat Umar bin Khattab yang tegas, yang dijuluki Al-Faruq, membedakan hak dan batil. Tapi sekelas Umar pun ya mendahulukan baik sangkanya daripada buruk sangkanya gitu. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat setelah menghindari buruk sangka, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua menjaga hubungan yang baik sama manusia. Yang ketiga apa tadi Pak? Menjauhkan buruk sangka. Yang keempat mudah memaafkan. Ini yang sulit hari ini. Betul Bu? Ini maaf ini, Pak Edi ngasih saya 9 kebaikan, ya. Atau Pak Haji Owi yang saya hafal namanya di sini memberikan saya 9 kebaikan. Satu yang tak apa. Satu itu misalnya begini, saya minjam uang beliau, kemudian beliau itu bukan tak mau ngasih,
memang lagi tak ada. Sementara yang 9 dulu, oh banyak sekali ya yang beliau berikan, yang beliau kasih dan seterusnya, hadiah macam-macam. Biasanya yang kita ingat yang 9 apa yang 1, Pak? Yang 1 yang tak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita melupakan 9 kebaikan selama ini. Atau kita tingkatkan, kalau ada 99 kebaikan saudara kita, kemudian 1 yang tak baik, yang kita ingat yang mana, Pak? Yang 1 tak baik tadi. Kita gampang melupakan 99 kebaikan saudara kita. Maka maafkanlah yang 1, karena masih kita terima, ya, bahkan mungkin menjadi darah daging, ya. Apa itu? Ya maafkan, ya. Maafkan saudara kita, ya. Karena kullu bani Adam khata', setiap manusia itu tempat salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka bertobat. Maka terima Bapak Ibu, kalau ada di lingkungan kita anak muda yang bertobat, terima. Kalau ada anak muda yang kemudian kembali hijrah, terima. Jangan kemudian kita mudah ya memvonis dia, bahkan sudah menempatkan dia di neraka, seakan-akan kita panitia surga gitu. Ya, ada panitia surga malam ini, Pak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya. Karena tidak ada jaminan masuk surga, ya. Tapi mudah-mudahan ya Allah memberikan kita hidayah, memberikan keistiqomahan untuk bisa beramal soleh, amal-amal yang terbaik yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi maaf ya Pak ya, jangan merasa kalau kita baik benar bagus. Tapi maaf, kalau merasa lebih baik dari orang lain, jangan cepat-cepat itu Pak. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, merasa paling baik, paling benar itu enggak baik juga, ya. Nah, bahkan perintahnya ayat ini sering kita dengar kan, wasari'u ila ma'firah. Ya, mereka orang yang bersegera mencari ampunan Allah, kemudian wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya enggak Bapak Ibu? Nah, itu contoh. Nabi Yusuf itu memaafkan saudaranya. Ya, tapi sekarang kita tidak bisa memaafkan saudara kita ya Bu, karena bagian warisan itu saudara kita lebih banyak dapatnya, dan banyak dapatnya itu pun itu sesuai dengan Quran gitu. Tapi kita nggak mau menerimanya. Ya. Jadi Hasan Al Basri juga berkata, sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah apa Pak? Memaafkan, ya. Jadi sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat ya yang kita bahas agar menjadi orang yang mudah memaafkan, ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya yang kelima. Apa yang kelima Pak? Iya, senantiasa berdoa, meminta hati yang bersih dan mendoakan saudara yang lain. Kita jarang minta ini Pak. Kita paling sering minta rekening saldo bertambah, ya Pak ya. Jualan laris manis, kebun sawit bertambah. Kita mesti doa juga. Doa semoga hati kita senantiasa ya bersih dan mendoakan saudara kita yang lain. Waslul sakhimata qalbi, ya Allah cabutlah kedengkian dari hatiku. Coba sama-sama Bapak Ibu jemaah semuanya, pelan-pelan dengan lirih kita berdoa. Ya Allah, ikuti saya Pak ya. Ya Allah, cabutlah kedengkian dari hatiku. Ada yang masih dengki sama Pak Edi Pak setelah berdoa tadi? Tidak ada dengki. Nah, kalau takdir Allah nanti beliau jadi ini dan itu, punya aset ini dan itu dengan cara yang baik, maafi muskilah, nggak ada masalah lagi. Kita udah nggak ada dengki, ya Pak ya. Begitu juga sebaliknya kita, ya.
nggak ada yang dengki lagi. Kalau terpilih lagi Pak Ui jadi ketua Masjid Nurul Yakin, ada yang dengki Pak? Nampaknya banyak nih. Hah? Ada. Ya, coba Pak. Tidak mudah itu, tidak mudah. Ya, maka doa ini sederhana ya. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah kedengkian dari hatiku. Itu jarang kita doa itu Pak. Pantas kita kalau ada tetangga beli mobil baru. Jadi ada ibu-ibu berobat ke dokter, ditanya, ibu apa yang masalah bu? Oh rupanya tensi tinggi. Oh ibu makan gulai kambing ya di Masjid Nurul Yakin. Jadi kambing tuh suka kena fitnah. Enggak ada sate kambing, enggak juga. Ya, kambing guling, enggak juga. Kena fitnah lah terus kambing ini. Enggak ada dokter, saya enggak ada makan. Kenapa kok tensinya tinggi? Kata dokter ini mungkin masalah hati nih bu. Sebenarnya dokter ini mau bilang busuk hati, nggak tega Pak, nggak tega juga. Ya, sebenarnya bahasanya itu tuh. Ya, nah, jadi ini doa yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi doa itu kebaikan dunia akhirat. Yang keenam apa Bapak Ibu? Senantiasa introspeksi dan membersihkan hati dari noda-noda. Ya, banyaklah istighfar. Ya, kalau baju kotor dicuci, betul Bu? Ya, mau kena kotor dicuci ya Bu. Tapi kalau hati yang kotor, oh banyak istighfar. Ya, buruk sangka sama orang istighfar. Ya Pak ya, merasa kadang lebih hebat dari orang, padahal itu menuju tangga kesombongan tuh. Istighfar lagi kita, biar hati kita bersih. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hal yang paling penting yang dibersihkan dari hati kita ada berapa poin. Yang pertama hasad. Yang kedua cinta popularitas. Maka Fudail bin Iyad berkata, ya, tidak ada seorang pun yang berambisi kepada pangkat dan jabatan melainkan ia akan berbuat hasad, aniaya, mencari-cari aib orang lain, dan benci bila disebutkan kebaikan orang lain. Kecuali kekuasaan itu untuk melakukan banyak kebaikan, program-program kebaikan. Ini saya boleh lapor Pak Edi sebagai tokoh masyarakat. Saya semalam diundang kawan Pak di Umbansari. Kawan ini punya kolam renang, kita berenang, kita ngopi sampai malam. Pulangnya saya lewat masjid apa? Masjid Pemprov itu Pak. Jembatan Leton berapa itu Pak? Kan lurusin terus ke Panam tuh Pak ya. Itu saya lihat kiri kanannya itu banyak warung remang-remang. Pak Haji tahu? Bapak tahu nggak? Ini pura-pura nggak tahu kali ya. Padahal udah kesana kali. Kesananya lewat ya. Wah kaget saya Pak. Kaget saya. Karena saya baru pertama itu lewat malam di situ. Masih muda-muda, ya. Kasihan kita. Ya. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik ya Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itulah dunia dengan segala riuh-riuhnya dan ujiannya. Nah banyak orang hari ini ya, cinta dunia akhirnya melakukan hal-hal yang tak baik itu. Nah terakhir buah manis kebeningan hati ada berapa poin di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan 4 poin ini pada pertemuan berikutnya. Ya, saya cukupkan karena waktunya terbatas, tapi masih ada bab yang belum selesai. Apa judulnya Pak? Buah manisnya dari kebeningan hati kita. Terima kasih Ayah Bunda. Semoga Allah menjaga hati kita, kemudian semakin bersih hati kita, semakin lapang dada kita. Nah,
dan kita pun akan bahagia dalam kondisi bagaimanapun juga karena telah memiliki hati yang bersih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.